namanya Candi Lumbung, Candi Bubrah, sama Candi Sewu. Ini alasan kenapa UNESCO bisa menerima ini masuk UNESCO, karena ada dua candi yang berbeda agama yang saling berdekatan. Ini sebagai bukti bahwa nenek moyang kita dulu itu sudah ada namanya toleransi beragama antara umat Hindu dan Buddha. Bahkan raja yang membangun candi ini yang bernama Rakipitata itu bernama Hindu Siwa ditemui seorang putri bernama Pramodawardhani, agamanya Buddha, dan putri ini adalah anaknya Raja Namarajogja yang membangun candi Borobudur. Ya. Jadi raja yang membangun candi ini yang bernama tadi Rakipitata ini masih menantunya Raja Samartungga yang membangun candi Borobudur. Bahkan di luar taman sini itu kurang lebih 3 kilo di arah timur laut itu ada satu kompleks candi Buddha namanya Candi Lhasa, cukup besar juga, yang dibangun sebagai hadiah perjalanan buat mereka berdua ini ya, namanya Candi Lhasa. Nah, kebanyakan candi-candi yang ada di Rakaman itu candinya agama Buddha. Jadi pada awalnya daerah sini itu dikuasai oleh Wangsa Salendra. Jadi di dalam kerajaan Padang atau kerajaan Mataram kuno atau Mataram itu ada dua wangsa katanya beragama Siwa, satu lagi agamanya Buddha. Yang beragama Buddha namanya Wangsa Salendra, yang beragama Hindu Siwa ini namanya Sanjaya. Nah, itu diambil dari nama raja pertama kerajaan Padang atau kerajaan Mataram yang bernama Sanjaya, agamanya itu. Tapi raja berikutnya beragama Buddha ya. Ya, nah candi ini dibangun pada tahun 856 menurut prasasti Siwagera yang ditulis dengan tahun Saka, itu tahunnya 778 tahun Saka, itu tahun itu yang dipakai tahun itu. Nah, kalau kita konversikan dengan tahun Masehi sekarang yang kita gunakan, itu tahun Saka ditambah 78 tahun, jadi tahun 778 ditambah 78 itu artinya ketemuan 856. Ini tahun Masehi waktu itu ya, candi dibangun. Jadi fungsi candi itu dibangun tujuannya untuk memuja dewa-dewa Trimurti. Trimurti itu tiga dewa utama, yaitu Dewa Brahma, Dewa Siwa, dan Dewa Vishnu. Tapi khususnya untuk memuja Dewa Siwa, candi paling gede, paling tinggi itu adalah Candi Siwa. Jadi nama asli candi dulunya adalah Siwagera, artinya rumahnya Siwa, bukan Pramana. Ya, Pram itu nama sekarang baru-baru ya. Atau Candi Rojon itu juga nama-nama baru. Jadi nama-nama candi yang sekarang kita kenal itu adalah nama-nama baru yang diberikan oleh orang sekarang, bukan oleh pembuat candinya. Ini nama aslinya adalah Siwagera, artinya rumahnya Dewa Siwa. Di Candi Budasana itu nama-namanya juga dari cerita dongeng Raja Brang. Tapi Candi Sewu paling ujung itu nama aslinya Bagi Sedigra. Jadi di sini ada 4 candi Hindu sama 3 candi Buddha. Nama-nama candi di sini diambil dari cerita dongeng Roro Jonggrang. Tahu kan ceritanya? Tahu. Jadi tidak perlu saya ulang lagi ceritanya. Itu hanya sebuah legenda, bukan sejarah, bukan sejarah. Jadi yang perlu kami tuliskan bahwa anggapan dari masyarakat atau anggapan dari semua bahwa candi yang katanya dibangun pada waktu semalam itu tidak ya, bukan semalam. Perlu puluhan tahun untuk membangun candi yang sebanyak ini dan besar ini. Tapi tepatnya berapa tahun candi ini dibangun sampai sekarang kita belum punya bukti berapa tahun lamanya. Karena memang sebenarnya candi ini tidak benar-benar selesai dibangun, kemudian candi ditinggalkan begitu ya. Nah, kemudian yang membangun candi yang dalam cerita dongeng itu yang membangun candi adalah para jin kan, ya, ada Suruhan Bandung Wonoso. Bukan, yang membangun candi adalah manusia. Nenek moyang kita bukan jin. Ya. Jadi nenek moyang kita itu manusia ya. Tidak ada jin yang bisa bangun candi. Ya. Nah, jumlah candi dulu di sini tidak ada 1000. Jumlahnya di sini jumlahnya ada 240 sejauh. Nah, Candi Sewu paling ujung itu namanya Candi Sewu, artinya 1200 jalan. Tapi jumlahnya juga tidak ada 1000, jumlahnya ada 240. Jadi nama-nama candi itu nama-nama baru, dan Sewu artinya 1000, artinya banyak. Jadi pokoknya jumlahnya banyak, entah itu candi itu disebut sebagai Sewu. Ada Candi Sewu, ada Grojogan Sewu, atau Lawang Sewu, atau Pegunungan Sewu, Ring Sewu, segala kadang-kadang juga namanya Ring Sewu ya. Ini malah kita namanya banyak namanya Sewu. Nah, candi ini dulu dibangun dengan batu ini batu ansit atau batu lava yang diambil dari sungai.
di belakang itu ada sungai namanya Banak Wonoso. Ada bukan yang memang tadi dan manusia ini memang namanya kita bukan kita. Kita udah ketemu sama Andin. Oke, kita lagi naik jeep. Terus kita ini di museumnya. Kita baru di pos 1. Oke. Jadi ini tuh peninggalan warga yang pas gunung meletus. Ya. Ini peninggalan dari warga-warganya. Ini yang tersisa gitu ya, terus di museumnya. Oh, ada sendal, ada sepak. Apa tuh ini tas? Ini letusan 2010 itu 2 kali. Letusan pertama tanggal 26 Oktober, letusan kedua tanggal 5 November. Terima kasih. Halo guys, jadi kita lagi di Bakpia Bokem. Nah ini. Halo. Nah, jadi aku udah beli di sini ada bakpia yang ini ada banyak variannya nih. Gimana ya? Nih pokoknya banyak banget variannya, ntar aku fotoin. Nah di situ banyak banget variannya. Kalian bisa milih di sini. Cuman kalau kalian, aku ngerasa harganya tuh lebih mahal aja gitu. Satu tuh rata-rata kisarannya tuh 40 ribuan gitu. Dah, pasti. Perkenalkan, saya Andra Brianti, perwakilan dari kelompok 4 Saya akan mewawancarai Bu Nani. Ibu maaf, ingin bertanya, apa aja sih makanan khas Jogja yang ada bakpia, ada wiko babat, terus ada gudeg, ada apa itu? Keripik tempe, sate katak. Sate apa? Ada? Kenapa beda dari sate lainnya gitu namanya? Kalau sate katak itu kan nggak pakai bumbu rempah, cuman pakai bumbu itu bawang putih, kayak micin, kayak apa, gula sedikit, gula merah itu, cuman itu terus dibakar, itu udah jadi kecap. Nah, cukup sekian wawancara dari saya. Sama-sama. Makasih Bu, dadah. Pesan memanfaatkan waktu dengan baik untuk belajar tentang budaya, sejarah, dan keunikan Jogja. Kesan, studi tour ini memberikan pelajaran penting tentang keberagaman budaya dan warisan Indonesia. Pesan saya, selalu jaga kebersihan selama perjalanan di tempat wisata agar lingkungan tetap terjaga. Kesannya, studi tour ini memberikan pelajaran penting tentang keberagaman budaya dan warisan Indonesia. Saya di sini akan menceritakan pesan dan kesan saya di waktu di Jogja. Pesan saya, pastikan untuk mendukung UMKM lokal dengan membeli oleh-oleh khas Jogja. Dan yang kedua itu ada kesan saya itu Candi Borobudur dan Prambanan memberikan wawasan mendalam tentang sejarah dan keindahan arsitektur.